Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu min baini khalqihi wa khaliluhu sallallahu alaihi wasallam wa ba'd. Kaum muslimin, kaum muslimat, saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah. Allah masih berikan kita sehat, nikmat sempat, terlebih-lebih nikmat iman, nikmat Islam yang ada di hati kita, yang dengan nikmat tersebut kita masih mengikrarkan diri sebagai seorang muslim, sebagai seorang muslimah. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah wafatkan kita dalam keimanan, dalam keislaman, yaitu dengan lisan zakira yang melafazkan kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam semoga tetap tercurahkan hendaknya kepada Rasulullah, uswah kita, suri tauladan kita, yakni baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Nabi Allah. Kaum muslimin, kaum muslimat, saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kembali kita meneruskan kajian kitab Nasaihul Ibad. Pada kesempatan kali ini kita akan mengangkat makalah atau makalah yang berikutnya, yaitu makalah yang menjelaskan tentang ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita alhamdulillah hari ini berada pada bulan suci Ramadan yang mulia. Bulan yang diturunkan dalamnya Al-Qur'an. Dan di antara orientasi, objektif, tujuan dari puasa Ramadan ini, puasa pada siangnya, kemudian qiyam pada malam dan seterusnya, yaitu untuk menjadikan kita orang-orang yang bertakwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kamu sekalian, dan sungguh tidak ada bekal kehidupan di dunia ini yang kelak kita akan bawa menuju akhirat yang lebih baik daripada bekal ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma saja kemudian orang agak sedikit sulit mengabstraksikan takwa ini. Maka makalah ini akan menjelaskan tentang ketakwaan itu. An ba'dil hukama baina yaday taqwa khamsu aqabatin. Ini adalah nukilan daripada kalam ahlul hikmah, para hukama, bahwa di hadapan takwa itu terdapat 5 tanjakan, 5 jalan mendaki. Ketika kita hendak menyaksikan keindahan pemandangan sawah, apakah kemudian perkampungan, apakah kemudian rumah di perkotaan, maka mendakilah ke gunung yang tinggi, dan mendaki gunung tersebut pasti kita akan mendapatkan kesulitan demi kesulitan. Tapi ketika sampai di puncaknya yang paling tinggi, maka disitulah kita akan merasakan nikmatnya melihat pemandangan yang ada di bawahnya. Ketika melihat itulah kemudian seolah-olah hilang raib dari diri kita letih yang tadi kita rasakan ketika mendaki. Begitu juga dengan takwa. Takwa adalah puncaknya, maka untuk bisa sampai ke puncaknya tersebut ada jalan mendaki yang harus kita tempuh. Baina yaday taqwa khamsu aqabatin. Di hadapan takwa tersebut ada 5 jalan mendaki yang harus kita lalui. Man jawazaha nala taqwa. Barang siapa yang mampu melewati 5 tanjakan, 5 jalan mendaki tersebut, nala taqwa, maka dia akan mendapatkan takwa tersebut. Apa dia yang 5 itu? Yang pertama adalah awwaluha ikhtiyaru syiddati 'ala ni'mah, yaitu berani memilih sesuatu yang berat daripada satu yang ringan, memilih beban dan meninggalkan nikmat dan kehidupan yang senang-senang. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk masuk ke dalam surga tentu tidaklah mudah. Walaupun juga tidaklah mustahil dan tidak pula sulit untuk kita gapai, tapi tentu tidak mudah. Wa huffatil jannah bil makarih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya surga yang kita cita-citakan untuk bisa menjadi ahlinya, masuk ke dalamnya, huffati al jannatu bil makarih. Surga itu dikelilingi dengan sesuatu bil makarih,
sesuatu yang tidak kita suka, dibenci oleh hawa nafsu, dibenci oleh keinginan. Bayangkan, untuk menjadi orang yang masuk dalam surga kita bertakwa. Untuk bertakwa kita harus berpuasa, menahan lapar, menahan dahaga, menahan pandangan, menahan pikiran, telinga, dan seterusnya. Apakah itu mudah? Itu bukanlah hal yang mudah, itu adalah sulit. Wa khuffatil jannatu bil makarih. Untuk bisa menjadi ahli surga, maka surga itu ketahuilah dikelilingi dengan sesuatu yang sulit. Maka saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, awaluha ikhtiyaru syiddah 'ala ni'mah, yaitu bagaimana kita mampu ya ketika hidup di dunia ini ya memilih jalan-jalan yang sulit ya. Contohnya apa? Pada bulan suci Ramadan ini ya. Bukan hanya sekedar menahan lapar dan dahaga, kita kawal lisan kita, kita kawal mata kita, kita kawal pendengaran kita ya. Kita harus kemudian ya bangun malamnya tarawih sekian ya rakaat, mendengarkan bacaan imam, kemudian dilanjutkan lagi nanti dengan ya harus bangun malam, sahur, sempatkan tahajud, witir, dan seterusnya. Itu adalah jalan yang harus kita pilih, harus kita tempuh untuk mendapatkan gelar takwa ya. Maka jangan sampai nanti sebahagian kaum muslimin memilih sahur untuk jam 12, jam 11 sebelum tidur, lalu kemudian sudah ada niat untuk tidak bangun sahur. Bahkan ada pula yang kemudian kebablasan subuhnya, na'udzubillah ya. Taqwa la'allakum tattaqun itu ditempuh dengan jalan yang sulit, dengan jalan yang menanjak, dengan jalan yang mendaki ya. Maka usahakan ya tarawih di masjid berjamaah, kemudian tilawatul Quran ya, kemudian tadabbur ya, tilawatul Quran, kemudian bangun sahurnya, ambil keutamaan sahur tersebut, manfaatkan momen sahur tersebut untuk makan. Tasahharu fa inna fis sahuri barakah ya, wabil ashari hum yastaghfirun. Gunakan momen selepas sahur tersebut menjelang azan subuh untuk tahajud, untuk qiyamul lail, untuk beristighfar, untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua yaitu wathaniha ikhtiyarul jahdi 'ala rah, yaitu ya takwa itu di hadapannya ada jalan yang kita harus daki, yang harus kita lalui, yaitu jalan siapkah kita untuk memilih capek, lelah ya, mendahulukan capek daripada istirahat. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bayangkan dari pagi tidak makan ketika Ramadan sampailah maghrib, habis maghrib kita makan sebentar, mungkin paling lama setengah jam menjelang masuknya waktu Isya. Habis Isya kita harus ke masjid tarawih ya, mendengarkan tausiah, ceramah ya. Kemudian nanti kita pulang istirahat untuk bangun lagi tengah malamnya untuk sahur, untuk tahajud. Apakah itu mudah? Tidak mudah. Apakah itu tidak melelahkan? Itu melelahkan. Maka saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ikhtiyarul jahdi 'ala rahah. Untuk menjadi orang yang bertakwa, kita harus siap untuk bercapek-capek, untuk berlelah-lelah. Ya. Kenapa? Karena hidup ini adalah perjuangan. Kemudian yang berikutnya, wa thalithuha ikhtiyaru dhulli 'alal 'izzi, ya, yaitu untuk siap ya memilih ya az-zulli secara bahasa bermakna kehinaan, tapi di sini tentu bukan maksudnya adalah memilih untuk menjadi orang yang hina, tidak, tapi memilih untuk menjadi seseorang yang siap ya untuk bangun malam 10 malam terakhir Ramadan kita iktikaf, kita berbaring di masjid. Yang mungkin bagi sebagian kaum muslimin merasa tidak nyaman, merasa malu tidur di masjid, apalagi dia mungkin sebagai seorang pejabat, sebagai seorang presiden, sebagai seorang gubernur, sebagai seorang bupati, wali kota, mungkin dia merasa canggung, merasa malu apabila tidur di masjid dilihat oleh masyarakatnya, dilihat oleh jamaah. Tapi dia tidak. Ketika dia menginginkan ketakwaan, dia tidak memikirkan itu. Dia iktikaf di masjid, bergaul bersama masyarakatnya, bersama jamaahnya, tidur bersama dengan jamaah, lalu kemudian bangun makan makanan yang sama ketika di masjid ya. Ikhtiyaru dzulli 'alal 'izzi, dia menanggalkan jubah kemuliaannya, jubah kehormatannya, jubah kebesarannya, jubah pejabatnya ya, untuk apa? Untuk mendapatkan predikat takwa dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian warabi'uha ikhtiyarus sukuti 'alal fudul ya,
di depan jalan untuk menjadi orang yang bertakwa tersebut ada pilihan yang harus kita pilih, yaitu untuk memilih ya sedikit berbicara ya dan memperbanyak diam untuk sesuatu yang tidak mendatangkan manfaat dan faedah bagi kita. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni, di antara tanda-tanda isyarat baiknya keislaman salah seorang di antara kamu yaitu ketika dia mampu memastikan dirinya, menjauhkan dirinya dari sesuatu yang tak berfaedah. Kalau jalannya tak berfaedah maka dia tidak berjalan. Kalau berbicara tidak berfaedah maka dia diam. Kalau hadirnya tidak berfaedah maka dia tidak akan hadir. Ya. Tarkuhu ma la ya'ni. Maka saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk menjadi orang yang bertakwa ada saatnya di mana kita perlu memilih diam daripada berbicara yang tidak ada manfaat dan faedahnya. Barang siapa yang banyak ucapnya, banyak bicaranya, maka banyak pula potensi salahnya. Kemudian yang berikutnya, wa khamiswa, yang kelima yang terakhir, ikhtiyarul mauti 'alal hayati, untuk menjadi orang yang bertakwa yang dengan takwa tersebut kita dimasukkan ke dalam syurga, yang syurga itu tak akan mungkin ya dimasuki oleh orang yang belum mengalami yang namanya ya wafat atau meninggal dunia. Maka ikhtiyarul mauti 'alal hayati, menjadi orang yang bertakwa kita harus setting goal kita adalah untuk hidup setelah kematian, bukan hidup di dunia yang fana, yang sementara ini. Maka seringkali orang apabila kemudian menjadikan dunia dan dunia hidup ini sebagai tujuannya, dia lupa kepada akhirat, lupa kepada kematian. Makanya Nabi mengatakan al-wahan tersebut. Kondisi kaum muslimin hari ini lemah, ya. Kenapa? Karena wahan. Apa itu wahan? Hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta dunia, cinta hidup, ingin hidup 1000 tahun, ya. Wa karahiyatul maut, tak ingin yang namanya kematian, takut dengan yang namanya kematian, padahal kematian tersebut adalah keniscayaan bagi kehidupan. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, orang yang pintar itu adalah yang selalu ingat kepada kematian, dan kemudian setelah ingat kepada kematian, wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dada, dengan ingatnya kepada kematian membuat dia mempersiapkan segala sesuatunya untuk menghadapi kematian tersebut. Kaum muslimin, kaum muslimat, a'azzani Allah wa iyyakum, demikianlah 5 rintangan yang kita harus pilih untuk kemudian benar-benar menjadikan kita pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bermohon kepada Allah agar Allah mudahkan untuk kita ya, menjalankan hidup dan kehidupan ini, menjalani 5 rintangan ini yang dengannya mudah-mudahan kita benar-benar menjadi pribadi yang bertakwa kepada Allah, tidak hanya pada bulan suci Ramadan ini, tapi bertakwa di bulan-bulan yang lainnya, menjadi orang yang senantiasa takut kepada Allah, karena Allah Jalla Jalaluh adalah Rabbul Alamin yang ada di setiap bulan, bukan hanya pada bulan suci Ramadan ini. Amin ya Rabbal Alamin. Hadza wallahu a'lamu wa ahkam, wa jazakumullah wa barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.